Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya Maulida Nur Lubis dengan NIM 32202280 akan mendemokan program Sistem Informasi Pengelolaan Harta Warisan yang telah saya buat. Untuk yang pertama adalah halaman home, yang mana halaman home adalah halaman yang saat ini ada di latar belakang saya. Halaman home menjelaskan sedikit tentang apa itu harta warisan. Dan bagian kedua dari home terdapat fitur-fitur dari sistem, yang mana yang pertama adalah dalil waris yang memberikan informasi terkait dasar-dasar hukum Islam tentang pembagian harta warisan. Yang kedua adalah fitur hitung, yang mana disinilah kita akan menghitung tentang harta warisan. Untuk slide ketiga berisi tentang panduan, yang mana yang pertama ada panduan video dan juga ada panduan file. Baik, langsung ke bagian dalil. Baik, untuk halaman dalil tersendiri, berisi dalil-dalil yang menjelaskan tentang apa itu harta warisan dan bagaimana pembagian harta warisan yang sesuai dengan syariat Islam. Untuk bagian halaman dalil sendiri dapat diakses melalui halaman home, melalui bagian fitur-fitur, untuk ke bagian dalil waris. Begitupun dengan hitung, halaman hitung juga dapat diakses melalui halaman home di bagian fitur-fitur dari sistem. Baik, untuk halaman hitung sendiri, ini adalah halaman untuk menghitung harta warisan yang didapatkan oleh para ahli waris. Yang pertama, tentunya di sini ada memasukkan informasi umum pewaris. Yang pertama adalah jenis kelamin pewaris. Pewaris tersendiri adalah orang yang akan mewariskan harta, ataupun orang yang sudah meninggal yang akan diwariskan hartanya kepada para ahli waris. Yang mana di sini bisa dimasukkan jenis kelamin dari pewaris. Di sini saya misalkan jenis kelamin pewaris adalah laki-laki, yang mana pertanyaan selanjutnya adalah apakah pewaris telah menikah? Di sini mari kita coba untuk memasukkan pewaris telah menikah. Selanjutnya adalah diminta informasi harta pewaris. Ya, seperti yang kita ketahui, untuk menghitung harta warisan tentunya dibutuhkan jumlah harta yang ditinggalkan untuk menghitung berapa harta yang akan dibagikan kepada masing-masing ahli waris. Di sini ada diminta untuk perkiraan total harta yang dimiliki pewaris. Di sini coba saya masukkan nominal angka harta yang ditinggalkan pewaris. Lalu masukkan juga hutang, total hutang yang kira-kira dimiliki oleh pewaris. Di sini saya mencoba untuk memasukkan nominal angka hutang, yang mana sistem akan mengkurangkan ataupun menghitung sendiri total harta yang akan diwariskan, yang mana total harta ini adalah total harta yang dimiliki pewaris dikurangi dengan hutang yang dimiliki pewaris. Selanjutnya adalah memasukkan informasi keluarga inti pewaris. Adapun keluarga inti pewaris ini yang pertama adalah apakah pewaris memiliki anak dari pasangan yang sah. Di sini coba kita buat ya. Nah, jika memilih ya, maka akan dilanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, yaitu berapakah jumlah anak pewaris yang masih hidup saat pewaris baru saja meninggal. Di sini kita misalkan pewaris memiliki dua anak laki-laki dan memiliki dua anak perempuan. Nah, jika pewaris memiliki anak laki-laki, maka akan dilanjutkan dengan pertanyaan, apakah pewaris memiliki cucu dari anak laki-lakinya? Nah, pertanyaan ini hanya ditujukan untuk pewaris yang memiliki anak laki-laki. Di sini kita misalkan ya, maka sistem akan melanjutkan pertanyaan, berapakah jumlah cucu pewaris yang masih hidup saat pewaris baru saja meninggal? Di sini ada cucu laki-laki dan cucu perempuan. Di sini saya misalkan untuk memasukkan satu cucu laki-laki. Setelah mengisi informasi keluarga inti pewaris, maka akan dilanjutkan dengan memasukkan informasi keluarga pewaris. Dengan pertanyaan pertama yaitu, apakah kondisi orang tua pewaris masih hidup? Bisa dilihat di sini ada beberapa pilihan. Yang pertama adalah bapak masih hidup, ibu sudah meninggal. Yang kedua bapak masih hidup, ibu masih hidup, bapak sudah meninggal. Yang ketiga bapak dan ibu sudah meninggal, dan yang keempat adalah bapak dan ibu masih hidup. Jika kita memilih ibu sudah meninggal, bapak masih hidup, maka akan dilanjutkan ke pertanyaan ketika pewaris meninggal, apakah nenek dari sisi ibu masih hidup? Ini hanya berlaku ketika ibu sudah meninggal. Namun jika ibu masih hidup, di sini saya misalkan bapak dan ibu masih hidup, maka pertanyaan tentang nenek dari sisi ibu tidak akan dipertanyakan ataupun tidak akan ditampilkan oleh sistem. Bisa dilihat lagi, bapak ibu dan sudah meninggal. Di sini kuncinya ibu sudah meninggal. Maka akan ditampilkan lagi pertanyaan ketika pewaris meninggal, apakah nenek dari sisi ibu masih hidup? Di sini saya misalkan bapak masih hidup, ibu sudah meninggal. Maka kita lanjut ke pertanyaan ketika pewaris meninggal, apakah nenek dari sisi ibu masih hidup? Di sini kita coba pilih ya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya adalah jumlah saudara pewaris yang masih hidup saat pewaris baru saja meninggal. Di sini saya misalkan saudara laki-laki yang dimiliki pewaris ada satu, dan di sini kita misalkan memiliki dua saudara perempuan. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, apakah kakek nenek pewaris masih hidup saat pewaris baru saja meninggal? Kakek nenek dari sisi ayah saja. Bisa digarisbawahi, di sini adalah kakek nenek dari sisi ayah saja. Terdapat 4 pilihan, kakek masih hidup, nenek sudah meninggal, nenek masih hidup, kakek sudah meninggal, kakek nenek sudah meninggal, dan kakek nenek masih hidup. Di sini kita misalkan kakek dan nenek sudah hidup. Nah, jika sudah terisi semua, maka kita akan masuk ke bagian hitung. Di sini juga bisa dapat mereset untuk menghapus, mengosongkan semua data untuk diisi ulang. Kita misalkan ke bagian hitung dahulu. Nah,
Pembagian hitung akan menampilkan langsung berapa hasil perhitungan dan pembagian yang akan didapatkan oleh masing-masing ahli waris. Di sini bisa dilihat untuk pasangan ataupun istri mendapatkan bagian 6.250.000, untuk anak laki-laki yang berjumlah 2 mendapatkan bagian 18 juta dengan masing-masing 9 juta sekian, untuk anak perempuan juga demikian mendapatkan bagian 9 juta dengan masing-masing anak mendapatkan 4.500.000, dan bapak mendapatkan harta, ibu kosong, dan nenek dari ibu mendapatkan bagian juga, untuk yang lain-lainnya kosong. Pembagian harta warisan ini tentunya sudah sesuai dengan syariat ataupun ketentuan-ketentuan yang berdasarkan dengan syariat Islam. Nah, jika setelah selesai menghitung, maka user bisa kembali untuk menghitung ataupun bisa kembali ke beranda dengan menekan tombol beranda. Baik, untuk fitur yang terakhir adalah fitur about yang berisi tentang sistem about warisan, yang mana warisan ini merupakan aplikasi web yang dapat membantu mempermudah perhitungan pembagian harta warisan sesuai dengan syariat Islam. Baik, mungkin sekian persentase demo program dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.